saya mau ke Ibu Ida dulu. Ibu Ida, boleh langsung silahkan curhatnya gimana? Kendalanya itu di saya, Mbak Nana. Saya kan seorang ibu rumah tangga ya, Mbak Nana. Semua kerjaan saya kerjakan sendiri. Habis gitu saya juga harus menjahit. Nah, itu waktu untuk menjahitnya itu jadi berkurang, Mbak Nana. Pendapatan saya juga berkurang. Ya, sementara bayaran berjalan terus. Belum lagi saya harus mengeluarkan biaya kuota. Saya pernah waktu itu kan udah ada pengumuman kalau mau sekolah ya, Mbak Nana. Dan ternyata nggak jadi lagi. Itu sempat mogok sekitar 2 atau sampai 3 minggu saya nggak mau ngerjain tugas. Maksudnya nggak mau membimbing anak-anak mengerjakan tugas. Malah saya yang stres. Tapi itu kepikiran, Mbak Nana. Setiap hari kepikiran, nanti anak saya bisa nggak ya kalau nggak ngerjain. Nanti mereka takutnya ketinggalan pelajaran. Akhirnya ya saya bimbing juga. Cuman ya gitu, akhirnya mereka kena marah. Kalau Ibu Herlin, seperti apa Ibu situasinya? Anak saya itu punya riwayat prematur. Jadi saya pas lagi pembelajaran online seperti ini, tatap muka tatap di laptop itu dia merasa pusing, matanya sakit, terus tiba-tiba muntah. Saya sebagai orang tua kan panik ya, karena dia itu prematur, jadi perawatannya memang lebih ekstra gitu. Terus akhirnya saya ke dokter spesialis anak dan saraf. Memang yang namanya anak prematur perkembangannya berbeda dengan anak yang lahir normal. Mungkin umurnya sama 6,5 tahun, tapi secara psikologis dia belum siap. Akhirnya anaknya sering ngambek, tidak mau sekolah. Zoom-nya itu, Google Meeting-nya itu dari jam 7 hingga setengah 12. Saya konsultasi dengan dokter. Apa yang terjadi jika Google Meet dari jam 7 hingga jam setengah 12? Pastikan matanya rusak, otaknya rusak. Jadi kalau sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka, walaupun baru percobaan di beberapa daerah, kalau ada kesempatan itu Bu Herlin, Bu Ida langsung mau ya? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali nggak masalah, anak yang penting senang sekolah. Bu Cynthia, saya tahu Ibu salah satu yang termasuk masih belum srek, khawatir, masih ragu untuk kirim anak sekolah tatap muka. Kenapa Ibu? Usia anak saya itu kan belum bisa tervaksin, Mbak Nana. Sedangkan yang bisa tervaksin itu kan di usia 12 ke atas kan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Dengan prokes dan sebagainya yang akan ketat, akan dijaga, Ibu tetap merasa itu belum cukup untuk melindungi anak-anak yang akan tatap muka di sekolah, Ibu Cynthia? Betul Mbak Nana, karena namanya anak-anak ya pasti bersosialisasi dengan guru, dengan teman-teman, ngobrol. Kemudian dari kesiapan pemerintah juga ada notes juga ya dari ibu-ibu yang lainnya juga. Seberapa siap pemerintah kita menghadapi apabila ada ledakan klaster baru di anak-anak. Saya melihatnya pandemi ini membuka mata kita kembali kepada basic question-nya nih, pertanyaan mendasarnya. Sekolah itu tuh gunanya buat apa? Jadi kalau tadi dengar ceritanya Bu Ida itu melihat sekolah bukan saja tempat untuk belajar matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya, tetapi juga berbagi peran. Karena Bu Ida harus menjahit di rumah, peran pendidikan anak kemudian dititipkan kepada guru. Jadi ketika peran itu tidak bisa lagi dimainkan oleh guru, maka Bu Ida jadi stres gitu. Jadi sekolah itu tidak hanya tempat untuk belajar kurikulumnya, tapi juga tempat hidup anak juga gitu. Jadi di sini yang terasa sekali kemudian menjadi kekhawatiran tadi ya, karena Bu Cynthia juga punya perspektif yang sama gitu. Anak-anaknya pasti ngobrol. Tadi juga anak-anak sekolah juga sama, yang dikangenin adalah ketemu teman-teman, bercanda-bercanda gitu. Karena sekolah is more than just tempat belajar aja sih, Mbak. Lebih dari tempat belajar? Ya, tapi tempat bersosialisasi, berkomunitas, beraktivitas bersama teman-teman. Dan ini yang juga menjadi salah satu kenapa kemudian ketika ditutup sekolahnya selama 1 tahun lebih, ini menimbulkan banyak isu-isu stres dan sebagainya, baik anak ataupun orang tuanya.